Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, di pertemuan Jumat yang lalu kita telah menguraikan bahwa terdapat 5 rukun pokok yang disepakati oleh para ulama sekaligus menjadi 5 pilar yang menjadikan khutbah Jumat itu dipandang tegak dan benar. Hilang satu pilarnya, maka runtuh salah satu rukunnya. Yang kita bahas bukan sekedar susunannya, tapi hikmah di balik 5 pokok ini, mengapa ditetapkan 5 hal ini, apa pesan dan hikmahnya, sehingga saking pentingnya 5 hal ini, diperdengarkan, diingatkan, ditegaskan sepekan sekali, setiap kita menghadiri kesempatan Jumat. 3 pilar telah kita bahas di pertemuan yang lalu, yaitu pertama, pilar hamdalah, yang menjadikan kita dan dituntun kita untuk mengekspresikan syukur dengan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dengan itu diharapkan semua tapak kehidupan yang kita lalui, yang dievaluasi setiap pekan, melahirkan kebahagiaan, ketenangan, dan puncak tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita juga sudah membahas pilar yang kedua, yaitu salawat pada Nabi SAW, yang menunjukkan komitmen kita. Selain kita mendekat kepada Allah, menunaikan perintah, menjauhi larangan dalam bentuk ibadah, sekaligus komitmen kita menunjukkan bahwa cara kita mendekat kepada Allah itu melalui petunjuk Rasulullah SAW. Dan telah kita bahas bacaan serta jenis-jenis salawat. Dan apa saja di antara bacaan salawat yang terkait dengan hajat kehidupan kita di dunia, atau harapan kita untuk mendapatkan syafaat di akhirat kelak melalui Rasulullah SAW yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di Jumat yang lalu telah kita bahas pilar yang ketiga, yaitu pilar takwa, yang menunjukkan inti amalan dan juga potensi yang bisa diraih dengan meningkatkan takwa itu dalam memadukan ketuhanan atau kebertuhanan kita kepada Allah melalui syariat yang dicontohkan dan dibawa oleh Rasulullah, maka wujudnya dalam bentuk takwa. Yang keempat ini, kita akan berbicara tentang pilar yang sangat penting terkait dengan kurikulum takwa itu. Jadi kalau di takwa kita diperintahkan untuk mendekat kepada Allah, tingkatkan ibadah, laksanakan perintah, jauhi larangan. Kemudian disampaikan hasilnya, kalau itu bisa dilakukan, Allah mudahkan hidup kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah limpahkan rizki dari sisi yang tidak diduga. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah tingkatkan kecerdasan kita. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Allah hadirkan kebahagiaan pada kehidupan kita. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sekarang di pilar keempat kita bertanya, bagaimana cara kita menjalani kehidupan itu dengan spirit takwa, dengan nilai-nilai takwa? Bagaimana caranya bangun tidur sudah bertakwa supaya bangunnya bahagia? Bagaimana berangkat kerja dengan nilai takwa supaya pekerjaannya pun dekat pada kesuksesan, rizkinya melimpah dan hidupnya bahagia? Bagaimana saat belajar itu bisa diiringi dengan sifat takwa sehingga terjadi percepatan pengetahuan, cepat pintarnya, cepat pahamnya, sulit lupanya, bermanfaat ilmunya. Dan ini rumus sehingga kita banyak mengenal sejarah para ulama, bahkan dari era-era Nabi SAW yang Nabi didik itu rata-rata dengan segala profesinya dalam saat yang bersamaan jadi ulama. Dan mereka mengajar lagi generasi setelahnya jadi ulama. Kita dengar Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah. Kemudian setelahnya ada generasi-generasi mendatang, Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Khawarizmi, Al-Battani, Ibn Sina, dan seterusnya. Bagaimana mereka memulai aktivitas kehidupannya, sehingga ketika berbisnis kaya dan kayanya bermanfaat, ketika menjadi pejabat kedudukannya itu begitu luas dan bermanfaat, ketika menjadi ilmuwan penemuannya banyak dan bermanfaat, dan apapun yang dikerjakan sukses, bahagia, dan menariknya ada jaminan kemuliaan akhiratnya. Maka pilar yang keempat sekaligus menjadi bagian dari rukun khutbah
dipandang sah khutbah Jumat disampaikan bila dalam khutbah ini diantaranya bagian keempatnya menyampaikan ayat-ayat Al-Quran. Pesan-pesan yang diteruskan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita berupa wahyu yang Allah sampaikan kepada beliau. Tidak disampaikan pesan Al-Quran, tidak dikutip penjelasan dari Nabi, dari hadis Nabi, maka runtuhlah di antara pilar-pilar rukun khutbah itu dari 5 hilang 1. Pertanyaan terbesarnya, ada apa di balik Al-Quran ini? Sehingga setiap khatib Jumat itu mesti menyampaikan pesan Al-Quran. Baik mengutip ayatnya, ataupun menyampaikan pesan yang terdapat di dalamnya. Hadirin sekalian, rahasia di balik itu yang pertama ditegaskan oleh Allah di dalam Al-Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 185. Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Syahru Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itu bulan yang termulia, bulan yang suci, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah, dengan semua sifat kemuliaan itu, pada saat itulah Al-Quran diturunkan. Untuk menunjukkan keagungan Al-Quran, bahwa di dalam Al-Quran itu ada rahmat, di dalam Al-Quran ada maghfirah, di dalam Al-Quran ada itkhum minan nar, di dalam Al-Quran ada kebahagiaan. Maka tidak diturunkan Al-Quran kecuali pada bulan, pada waktu yang menghimpun seluruh keistimewaan dan keutamaan tadi. Untuk itulah sebabnya saat Ramadan kita senang berinteraksi dengan Al-Quran. Tarawih diperbanyak bacaan Al-Quran. Di luar tarawih kita tilawah Al-Quran, berlomba untuk khatam Al-Quran. Tapi apa sesungguhnya hikmah di balik interaksi kita dengan Al-Quran? Tujuan baca Al-Quran itu untuk apa? Apakah untuk khatam saja? Atau ada tujuan yang lain? Apakah untuk sekedar baca saja? Atau sesungguhnya Allah menginginkan hal yang lain? Rasulullah menginginkan hal yang lain? Maka ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, hudal linnas. Al-Quran itu diturunkan tujuan pokoknya untuk menjadi pedoman kehidupan bagi seluruh manusia. Allah menegaskan Al-Quran itu 6.236 ayat, 114 surah, 30 juz, itu kurikulum hidup kita. Dari bangun tidur sampai tidur kembali, urusan dunia, alam kubur sampai akhirat, di situ ada semuanya. Jadi hidup kita ini, yang kita jalani di dunia saat ini, kalau ingin arahnya tepat, ingin dekat kepada kebahagiaan, ingin dekat pada kesuksesan dan benar menjalaninya, maka caranya rujuk kembali petunjuknya di Al-Quran. Bagaimana cara bangun yang baik? Yang sederhana, bagaimana cara makan yang baik? Memperolehnya bagaimana? Makannya bagaimana? Apa yang harus dimakan? Apa yang tidak boleh dimakan? Karena itu ada makanan yang halal, ada makanan yang haram. Bagaimana cara kerja yang benar? Karena itu ada yang halalan thayyibah. Bekerjalah seperti ini. Kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Silahkan kerja dengan cara yang legal. Dapatkan dengan cara yang benar. Konsumsi yang menyehatkan. Karena itu dilarang untuk korupsi. Dilarang untuk mencuri. As-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri itu, koruptor itu, tangan aku ciptakan untuk bekerja dengan baik, bukan untuk mencuri. Daripada dipakai mencuri, potong saja tangannya. Supaya tidak punya kesempatan mencuri lagi. Semua ada di situ. Cara belajar ada. Bagaimana belajar yang benar? Datang ke majlis ilmu seperti apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Bagaimana cara mendapatkan ilmunya sampai pulang lagi jadi orang hebat? Wa ma kana al mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Sampai urusan rumah tangga. Mencari jodoh bagaimana? Lamaran bagaimana? Menikah seperti apa? Tugas suami bagaimana? Tugas istri bagaimana? Kalau nanti jadi ayah seperti apa? Jadi ibu bagaimana? Sampai saat akan meninggal pun keterangannya masih ada.
yang husnul khatimah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Diatur caranya menuju itu seperti apa, kurikulumnya ada. Sampai urusan masuk ke alam kubur pun diatur, dijelaskan. Supaya apa? Punya persiapan sebelum masuk ke alamnya. Di mana ada kitab suci, ya, atau bahkan kitab yang tidak dianggap suci, satu karya misalnya yang menerangkan kepada kita secara runtut teratur spesifik tentang perjalanan hidup seseorang sampai pulang kembali dan melewati setiap alamnya. Tidak ditemukan kecuali dalam Al-Quran. Wajar ditemukan di Al-Quran karena yang menyampaikan Al-Quran yang berfirman pencipta kita. Karena itu disampaikan yang belum kita tahu karena sifat Allah maha mengetahui. Karena Allah tahu alam kubur kita belum tahu, disampaikan ini situasinya. Ini bekalnya, disiapkannya seperti ini. Itulah kurikulum kehidupan yang disampaikan dan diajarkan melalui Rasulullah SAW. Dan dipilih oleh Allah tempat yang paling terbelakang. Lembah, tandus, tidak ada peradaban. Biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam sebelum kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kriminal semua pelakunya. Pada umumnya, secara garis besar. Pemabuk ada, pezina banyak, pembunuh merebak. Tapi perhatikan, Allah tidak menurunkan tongkatnya Nabi Musa, mu'jizatnya Nabi Sulaiman, Nabi Daud, atau Nabi Isa alaihissalam. Yang Allah berikan pada Nabi Muhammad Al-Quran untuk merubah kehidupan itu. Landscape kehidupannya dirubah. Setelah turun Al-Quran, tiba-tiba kota itu menjadi maju. Yang pintar banyak, yang baik semua menjadi baik. Jadi punya peradaban. Yang kaya makin kaya dan kekayaannya bermanfaat. Yang pintar makin pintar dan kepintarannya bermanfaat. Dan hebatnya dibawa ke tempat manapun, semua tempat itu maju, punya peradaban, sukses dan membahagiakan kehidupannya. Itulah Al-Quran. Nah, dalam Jumat ini, kenapa penting isi Al-Quran disampaikan? Sesungguhnya bagi khatib itu bukan sekedar mengutip. Dan bukan cuma cari tema. Apalagi cuplik Google sebelum berangkat. Lantas kemudian asal disampaikan, bukan begitu caranya. Yang terbaik lihat landscape masyarakat sekitarannya. Siapa yang datang ke Jumat itu? Apa problematika di sekitarannya? Dari mulai level yang lokal ke nasional sampai level global. Lalu tunjukkan kurikulum Al-Quran dari persoalan itu solusinya seperti apa. Kalau ingin dibuat misalnya kurikulum-kurikulum berjenjang, materi-materi yang berketerusan ke depan, secara kontinu, dibikin tema. Dibuatlah tema. Untuk itulah para ulama mengeluarkan tema-tema kehidupan dari Al-Quran. Seperti Imam Al-Bukhari mengeluarkan 97 tema. Lalu disandingkan dengan penjelasan dari Nabi. Ini ayatnya, hadisnya apa, temanya apa, ayatnya apa, hadisnya apa. Ini kurikulumnya. Maka 97 bab di dalamnya. Diberi nama Al-Jami As-Sahih, Al-Musnad Al-Mukhtasar min umuri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamihi. Ini kumpulan tema-tema besar di dalamnya tentang rumusan kehidupan. Kemudian keterangannya tersambung pada Nabi, penjelasannya singkat, berisi keterangan Nabi dan kegiatan harian Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Keluarkan dari situ. Misal Anda bertanya, ini iman saya suka naik turun. Kalau naik semangat ibadah, kalau turun malas. Bagaimana mengatasinya? Buka topik kedua, Kitabul Iman. Ayatnya apa saja? Hadisnya ada 57, subtopiknya apa? Apa yang membuat iman kita turun? Waspadai. Apa yang menjadikan iman kita naik? Ini kerjakan. Itu dikeluarkan, tunggangi selama hidup. Di sini rata-rata pembelajar, guru pengajar, murid belajar. Keluarkan kurikulum ilmu, Kitabul Ilmi. Topik ketiga di Al-Bukhari. Ayatnya apa saja? Adik-adik yang belajar, kalau pengen pintar apa ayat Qurannya? Kalau pengen cepat paham apa ayat Qurannya? Kalau tidak ingin lupa, apa ayat Qurannya? Apa hadisnya? Bagaimana cara mengajar yang efektif? Kok bisa mata pelajaran yang sama, orang lain menyampaikan begitu mudah, tapi sisi yang lain yang ini sulit menyampaikan. Bagaimana cara kita bisa menjelaskan dengan baik? Sementara saat kita diciptakan itu, kita punya kemampuan menerangkan dengan jelas. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan 'allamahul bayan. Khalaqal insan, saat Allah menciptakan manusia itu, bersamaan dengan penciptaannya, 'allamahul bayan, diberikan kemampuan untuk menerangkan.
Karena itu ketika ditanya mau makan apa, bisa menjelaskan. Mau minum apa, bisa menjelaskan. Tadi dari mana, bisa menjelaskan. Itu di semua aspek. Jadi kalaupun kita dipercaya sebagai pengajar, bisa menerangkan. Dipercaya sebagai pengusaha, bisa menerangkan. Semua aspek itu ada di dalamnya. Allamahul bayan. Ini yang kita turunkan. Karena itu akan lebih baik setiap tema-tema dalam Jumat itu bisa dirumuskan, bisa dipetakan sesuai dengan kebutuhannya sehingga menjadi kurikulum kehidupan yang kita rasakan. Itulah hikmahnya kenapa dalam Jumat seringkali dikutip ayat Al-Quran dan menjadi bagian dari rukun khutbah karena di dalam Quran ada kurikulum kehidupan kita. Itulah yang menjadi PR penting kita. Setiap datang Jumat, coba evaluasi diri kita. Kalau tidak relevan dengan apa yang disampaikan oleh khatib, cek. Sekarang sedang punya masalah apa? Ada persoalan apa setiap kita? Nah, setiap Jumat datang ke Jumatan, ingat itu. Rukun khutbah yang keempat, ayat Quran. Apa ayat yang sesuai dengan kebutuhan saya? Bukan cocok logi. Karena semua kehidupan kita itu sudah cocok dengan apa yang telah Allah gariskan. Sudah sesuai. Semua solusi ada di Quran. Keluarkan ayatnya. Masalah utang. Keluarkan ayatnya. Bagaimana cara melunasinya? Kenapa pasti berutang? Besok bagaimana nggak ngutang lagi? Ayatnya lengkap kok. Utang piutang. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidain. Bahkan ayat terpanjang dalam Al-Quran. Al-Baqarah ayat 282 itu. Sampai solusinya di 200 sampai ke 283. Runtut itu. Masalah rumah tangga, keluarkan. Cek lagi, evaluasi. Semua ada. Jadi bila khatib menyampaikan masalah keumuman masyarakat terkait dengan kurikulum kehidupan yang ada di dalam Al-Quran sebagai solusi, kita sebagai pribadi, ingat ketika Jumat saya punya masalah apa, keluarkan. Tidak paham ayatnya, tanyakan pada khatibnya. Tanyakan pada ulamanya. Itulah sebabnya kadang-kadang di satu daerah itu dalam beberapa meter ada alimnya, ada ulamanya, ada masjidnya. Dulu setiap ada masjid, di situ ada imam besarnya. Ada muftinya, punya kemampuan untuk menjelaskan. Karena ulama bukan hanya ditugaskan untuk mengajar, tapi menjadi solusi yang terjadi di setiap tempat yang dipijak. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberikan kesadaran kepada kita bahwa Jumat bukan sekedar datang, duduk, ngantuk, tidur, sholat, dan pulang. Bukan itu. Jumat adalah evaluasi kehidupan. Jumat refleksi kehidupan kita. Jumat adalah harapan untuk berubah menjadi lebih baik. Jumat adalah solusi dari semua persoalan yang kita hadapi bila kita mau mengambil hikmah Jumat dan mengamalkannya dalam kehidupan.